Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fil Andriani dari Departemen PBBC. Nah, di sini saya akan membahas tentang cost atau benefit analysis atau CBI. Nah, di sini terdapat cangkupan materi. Yang pertama adalah pentingnya pelakuan risiko biaya, definisi CBI, lalu cara menggunakan teknik CBI, kekuatan CBI, dan keterbatasan CBI. Nah, pentingnya pelakuan risiko biaya di sini terdapat 5. Yang pertama adalah menghindari risiko, lalu eksploitasi risiko, mengubah risiko, dan juga membagi risiko, dan yang terakhir menerima risiko. Nah, apa itu CPI? Analisis biaya atau manfaat atau CPI merupakan salah satu teknik penilaian risiko yang membantu penggunaannya untuk memilih atau memutuskan opsi pelakuan mana yang perlu diambil untuk suatu risiko. Nah, dalam prosesnya, analisis biaya atau manfaat akan mempertimbangkan tingkat efisiensi biaya dan tingkat manfaat yang dapat diperoleh dari setiap pelakuan yang tersedia. Nah, semakin efisien biaya yang dikeluarkan dan semakin tinggi manfaat yang diperoleh dari sebuah pelakuan risiko, maka semakin besar kecenderungan pelakuan tersebut dipilih. Nah, cara menggunakan teknik CBI yang pertama adalah menentukan estimasi biaya dasar atau baseline cost, yang merupakan biaya yang diperoleh dari estimasi kerugian apabila risiko tetap terjadi dan memberikan konsekuensi secara finansial tanpa melakukan upaya pengendalian. Lalu contohnya, jika terdapat terjadi risiko kebakaran dan mengakibatkan benda-benda terbakar atau rusaknya bangunan kantor, pada umumnya biaya dasar dihitung dari biaya kerugian maksimum yang dapat ditanggung oleh organisasi. Contohnya adalah biaya kerugian senilai harga bangunan ditambah dengan kerusakan peralatan kantor. Nah, caranya yaitu yang pertama biaya kehilangan kantornya sebesar 1 juta, lalu biaya kerusakan peralatan kantor 60 juta, eh, maka total biaya dasarnya kita jumlahkan saja sehingga menjadi 1.060.000.000. Lalu contoh 2, risiko tertinggalnya teknologi organisasi sehingga organisasi perlu melakukan tindakan pembaruan teknologi. Pada kasus ini, manfaat yang dapat diperoleh organisasi adalah pembaharuan teknologi dan efisiensi. Untuk mempermudah ilustrasi, menulis mengambil contoh perusahaan pengiriman barang atau ekspedisi untuk menghitung nilai manfaat. Pada kasus ini, biaya dasar yang digunakan adalah seluruh biaya yang relevan terkait proses bisnis yang menggunakan teknologi. Contohnya, biaya bensinnya 170 juta, lalu biaya gaji supirnya 90 juta, biaya lainnya 75 juta. Maka total biaya yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan atau biaya dasarnya adalah 335 juta. Lalu yang kedua menentukan estimasi biaya residual. Nah, yang merupakan biaya sisa yang diperoleh dari estimasi kerugian apabila risiko tetap terjadi dan memberikan konsekuensi secara finansial setelah melakukan upaya pengendalian. Nah, contohnya yang pertama adalah ketika kebakaran tidak bisa dihindari dan dicegah, terdapat beberapa atau bahkan semua benda-benda hangus terbakar. Biaya kerugian yang ditanggung peristiwa risiko yang terjadi ini disebut sebagai biaya residual. Nah, contohnya biaya kerusakan peralatan kantornya 50 juta, biaya perbaikannya 20 juta, 200 juta. Maka total biaya residualnya yaitu 250 juta. Contoh lainnya yaitu organisasi dapat saja membeli asuransi sehingga beberapa atau seluruh kerugian yang ditanggung oleh organisasi menjadi tanggungan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, organisasi menanggung biaya kerugian sebesar 0 rupiah atau tidak ada biaya kerugian yang ditanggung oleh organisasi. Nah, contohnya terkait dengan kasus risiko tertinggalnya teknologi, biaya residualnya dari risiko ini dapat dicontohkan dengan seluruh biaya yang masih akan ditanggung organisasi setelah tindakan pembaruan teknologi dan efisiensi sudah dilakukan.
Dalam kasus ini diasumsikan bahwa tingkat efisiensi yang diperoleh organisasi adalah 30% dari biaya. Maka biaya bensinnya yaitu senilai 119 juta dengan cara 170 juta dikali 100% dikurangi 30%-nya. Biaya gaji supir menjadi 63 juta, biaya lain-lain jadi 500 juta. Maka total biaya yang masih akan ditanggung oleh organisasi yaitu 234.500 juta, 500.000 rupiah. Nah, untuk menghitung biaya implementasi atau merupakan biaya yang dihitung dari total biaya yang dikeluarkan oleh organisasi untuk melakukan upaya atau tindakan pengendalian untuk mengelola risiko. Contohnya seperti total biaya yang dikeluarkan oleh pembeli pemancar air atau water sprinkler atau pemadam api ringan, pendeteksi asap, dan lain-lainnya untuk mencegah kebakaran di suatu kantor. Nah, biaya implementasi dari pembangunan teknologi dapat dihitung dari total nilai investasi atau biaya hasil profit sharing. Apabila perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga, maka menggunakan mekanisme profit sharing. Nah, contohnya dengan asumsi pendapatan perusahaan adalah 1 miliar dan diasumsikan terdapat kenaikan sebesar 10% tiap tahunnya. Mekanisme bagi hasil yang digunakan adalah bagi hasil sebesar 3% dari total nilai pendapatan dari proses bisnis yang menggunakan teknologi selama 3 tahun ke depan. Setelah 3 tahun berjalan, organisasi dapat secara bebas menggunakan teknologi tersebut dan terbebas dari mekanisme bagi hasil. Nah, dengan asumsinya, hasil pertama dikali 3%, maka 30 juta, lalu biaya hasil kedua 3%, maka 33 juta, lalu biaya hasil ketiga menjadi 36.300.000 rupiah. Jadi total biaya bagi hasilnya 99.300.000 rupiah. Nah, lalu juga ada menghitung manfaat. Manfaat merupakan hasil dari penghitungan biaya dasar dikurangi dengan biaya residusial. Perhitungan manfaat dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar estimasi biaya yang tidak dapat atau perlu dikeluarkan oleh organisasi terkait dengan suatu risiko apabila upaya pengendalian berhasil dilakukan dan menurunkan tingkat kerugian yang dapat dialami oleh organisasi. Contohnya yaitu biaya dasarnya dikurangi biaya residual, maka biaya manfaatnya adalah 810 juta. Untuk manfaatnya juga dapat 335 juta dikurangi 234.500.000 rupiah menjadi 100 juta 500.000 rupiah. Nah, selain itu juga kita dapat menghitung analisis biaya atau manfaat. Analisis ini dapat dihitung dengan cara membandingkan antara nilai manfaat yang diperoleh dengan total biaya implementasi yang dikeluarkan oleh organisasi. Nah, contohnya yaitu manfaat dibagi total biaya implementasi dikali 100%, maka menghasilkan 244,34%. Sehingga terdapat memberikan rekomendasi dapat diberikan dari teknik ini setidaknya 2 rekomendasi. Yang pertama, perlakuan risiko layak untuk diterapkan, lalu perlakuan risiko tidak layak diterapkan. Selanjutnya, keluaran CPI yaitu suatu analisis biaya atau manfaat adalah informasi mengenai nilai biaya dan manfaat dari berbagai opsi atau tindakan perlakuan risiko. Selanjutnya ada kekuatan CPI. Yang pertama memungkinkan biaya dan manfaat dibandingkan menggunakan satu metrik yang sama atau uang. Lalu memberikan transparansi pada pengambilan keputusan terkait dengan pemilihan perlakuan risiko. Yang ketiga, tidak memerlukan alat bantu
berupa program yang rumit atau program statistik untuk melakukan perhitungan. Nah, selanjutnya ada keterbatasan CPI. Yang pertama dalam penerapan sulit untuk menentukan tingkat diskonto yang valid untuk biaya dan masa manfaat di masa depan, lalu nilai manfaat dan biaya bersifat dinamis, lalu teknik ini tidak dapat menganalisis besaran nilai manfaat atau biaya. Apabila salah satu maupun keduanya tidak memiliki nilai ekonomis atau nilai tertentu yang dapat diperbandingkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.